Shin Tae-yong ungkap satu keuntungan timnas Indonesia U23 daripada Uzbekistan. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong optimistis timnya bisa meraih kemenangan melawan Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 Qatar. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Shin Tae-yong menyebut timnas Indonesia U23 diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih lama ketimbang Uzbekistan. Indonesia memastikan kelolosan ke semifinal usai mengalahkan Korea Selatan sehari sebelum pertandingan Uzbekistan menghadapi Arab Saudi. Hal ini membuat timnas Indonesia U23 mempunyai keuntungan 1 hari tambahan melakukan masa pemulihan. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa Uzbekistan memiliki pemain yang kuat secara fisik, kekuatan, dan tenaga. Walaupun memiliki kekuatan fisik di atas timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong percaya bahwa Garuda Muda lebih unggul dalam urusan mental para pemain dan pertandingan itu akan menjadi pertempuran mental antar pemain kedua kesebelasan. Uzbekistan lolos ke semifinal usai menyingkirkan Arab Saudi, namun reaksi penuh pelatih Uzbekistan usai lihat timnas Indonesia U23 singkirkan Korea Selatan. Memang tidak dapat dipungkiri permainan timnas Indonesia U23 sangat berkembang pesat. Untuk itu pihaknya akan mempelajari timnas U23 Indonesia sebagai persiapan akan kejutan yang ditunjukkan saat menghadapi timnas U23 Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 berhasil menciptakan sejarah di Piala Asia U23. Sebagai debutan, Indonesia bisa buat kejutan dengan lolos ke babak semifinal. Sementara Uzbekistan merupakan tim langganan Piala Asia U23, bahkan mereka merupakan juara pada edisi 2018 lalu. Pada edisi kali ini, Uzbekistan sejauh ini menjadi tim yang tidak kebobolan pada babak penyisihan grup. Mereka menyapu bersih kemenangan. Skenario timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024. Mimpi timnas Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade 2024 sedikit lagi menjadi kenyataan. Garuda Nusantara kurang selangkah lagi bisa bermain di kejuaraan bergengsi tersebut. Olimpiade itu sendiri akan digelar pada Juli hingga Agustus di Prancis. Indonesia rutin mengirimkan wakil-wakilnya di berbagai cabang olahraga di kejuaraan itu. Namun di cabur sepak bola, Indonesia sudah lama sekali tidak mengirimkan wakilnya. Terakhir kali timnas Indonesia tampil di Olimpiade terjadi pada 68 tahun yang lalu. Untuk zona Asia, kualifikasi untuk lolos Olimpiade digelar di Piala AFC U23 yang sedang berlangsung. Kebetulan timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia U23 bisa bermain di Olimpiade tersebut? Sebagai informasi, cabur sepak bola putra di Olimpiade hanya dibatasi untuk 16 tim saja. Tiket terakhir yang bisa diperebutkan dalam babak playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Bagaimana Indonesia bisa lolos ke Olimpiade cabur sepak bola? Skenario pertama dan skenario ideal adalah timnas Indonesia U23 memenangkan babak semifinal Piala Asia U23. Jika skuad Garuda memenangkan pertandingan tersebut, maka Indonesia otomatis masuk jadi 2 tim terbaik di turnamen ini. Mengingat ada 3 tiket untuk jatah wakil AFC, maka Indonesia dipastikan mendapatkan 1 tiket. Jika timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal, timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke Olimpiade. Syaratnya mereka harus memenangkan perebutan juara ketiga nanti. Perebutan juara 3 itu juga menentukan siapa tim terakhir yang mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jadi masih ada harapan bagi Indonesia jika kalah di babak semifinal Piala Asia U23. Skenario ketiga adalah timnas Indonesia U23 kalah di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Timnas Indonesia bisa lolos melalui jalur khusus, yaitu melalui playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah peringkat 4 Piala Afrika U23. Pulangkan Korea dan lolos semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda pencetak sejarah.
di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Semua mata terpesona dengan penampilan performa apik yang ditunjukkan skuad asuhan Shin Tae-yong kala menghadapi Korea Selatan U23. Ketum PSSI Erick Thohir memuji para pemain timnas U23 Indonesia sebagai pencetak sejarah karena mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia sukses mengunci tiket ke semifinal usai menang di babak adu penalti lawan Korea Selatan dalam perempat final Piala Asia U23. Sengit bermain selama 90 menit dengan skor 2-2 hingga 2x15 babak extra time, Garuda Muda pada akhirnya mampu memenangi babak adu penalti dengan skor 11-10. Ketum PSSI Erick Thohir langsung memberi apresiasi kepada timnas U23 Indonesia. Ia menyebut bila Garuda Muda adalah pencetak sejarah baru. Hasil ini mendekatkan mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade Paris edisi 2024. Perlu diketahui 3 tim terbaik akan otomatis tampil di Olimpiade, sedangkan peringkat 4 akan bertanding play-off antar benua lawan wakil Afrika yakni Guinea. 1 tiket semifinal timnas U23 Indonesia tidak didapat dengan mudah. Pertandingan lawan Korea ibarat pertarungan hingga titik darah penghabisan. Timnas U23 Indonesia unggul lebih dulu lewat Rafael Struijk. Kemudian Korea membalasnya sebelum pada akhirnya unggul lagi lewat sepakan Rafael Struijk. Di babak kedua, Korsel justru mampu mengimbangi permainan Indonesia dengan mencetak gol. Laga berlanjut ke babak extra time hingga pemenang juga belum bisa ditentukan. Di babak adu penalti, penendang yang gagal dari timnas U23 Indonesia hanya Arkan Fikri. Sementara ada 2 penendang Korea yang berhasil diselamatkan Hernando Ari.